Jujur ya teman-teman ya, karena mereka nggak pernah baca. Coba mereka baca, Nggak pasti pernah. berpikir, goncang mereka. Iya, katanya Kaisar Goncang. kami selihin. Tapi di apa namanya 42 di apa surah itu yang ada betisnya, ini betisnya siapa? Iya, betisnya siapa? Hah? Pertanyaannya, oh itu bukan seperti Ya betis makhluk. iblis itu, betisnya iblis itu. Tapi begini loh, ketika dikatakan mereka itu sudah tahu, tapi harus jadi ahli tafsir untuk coba untuk berbohong. Kalau mereka tidak memakai trik kebohongan, sekarang itu sudah nggak ada Islam. Tetapi mereka harus memakai 3 trik kebohongan supaya Islam itu tetap eksis sampai kapanpun. Tetapi yang namanya kebohongan, sejauh mana kamu mau berbohong dalam 3 hal, akan terkoreksi sampai dideteksi dan dibongkar sampai ke akar umbi nantinya. Sos tolong dibukain sekali lagi ya. Oke, Ini betisnya Kak, siapa? ya. Al-Kalam 42 di papan yang besar Al-Kalam itu. ya, Al-Kalam 42 ya, Nih, Al-Kalam. yang kalian bukan, oh tidak sama dengan makhluk lah, ini betisnya siapa? Nih. Iya, ini betisnya siapa ini? Coba. Ya, satu Sampai lagi Kak kalian Aisyah, benar-benar satu bersuci. lagi. Ketika Allah menjadi pohon. Ada ya Nah, tadi. Iya, aja itu dulu, nanti ini itu aja situ dulu, nanti. aja dulu. Pelan-pelan dulu. ya. Ini dulu. Oke, ini Supaya ya mereka dari tahu. Al-Kalam 42. Ingatlah pada hari ini, coba baca sebentar ya, saya baca ya biar nih. Ingatlah pada hari betis disingkapkan, yakni dalam kurung nggak usah baca, dan mereka diseru untuk bersujud, namun mereka tidak mampu. Tuh betisnya siapa itu? Hah? Oh. Betisnya siapa ini? Apa ini onde-onde? Gimana sih? Cuma betis. Betis disingkapkan kok. Lupa dia bawa rok panjang, betis tersingkap. Udah geli juga dengarnya ya. Iya. Memang lucu bang. Jadi kayak apa namanya kita lawak-lawak ini ya. Begitulah ya. Tapi kalau kita ya kan, kalau kita tunjukkan begitu, mereka ini kesurupan, nggak terima. Padahal ada ayatnya semua kok. Ada ayat Iya, semua. ada ayat. Iya kan, lupa dia pakai stocking katanya. Tuh gimana itu ya? Kita sapa dulu Anwari. Selamat pagi Kristen Islam Anwari. Shalom, selamat pagi Shalom, Bang Christian, apa kabar? Shalom. Baik bang, baik bang. Apa yang mau disampaikan Bang Anwari? Silakan. Oh iya, mau kasih masukan boleh nggak sih? Boleh, tapi jangan jadi kayak BP Boleh gitu lah. bang, Ya. silakan. Silakan. Oke, siap. Kalau saya sih aman lah. Begini deh, saya senang sekali ya melihat debaters ya, khususnya kita Kristen ini untuk memberitakan tentang Injil, khususnya bagi saudara-saudara kita yang berseberangan iman dengan kita. Cuman saya mau kasih saran aja karena kenapa saya pengennya itu Komal Kristen ini terarah baik dan tanpa gaduh-gaduh. Maksud saya begini, terlalu banyak ketawa gitu. Jadi setiap misalnya Kak Aisyah ngomong kan, jadi diselingi ketawanya. Jadi pembicaraan di tengah-tengah ketawanya itu kurang jelas apa yang disampaikan oleh Kak Aisyah. Dan begitu pula dengan host kalau misalnya memberitakan kebenaran ini gitu. Jadi hanya ini sebagai masukan saja untuk Kak Aisyah sama host. Dan saya doakan untuk apologet Kristen ini semakin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil, ya khususnya bagi kita ya di Komal ini, dan juga menguatkan iman kita, dan terutama untuk orang-orang yang belum mengenal kebenaran ini. Ini hanya saran saja, host. Oke, baik. Iya. Enggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya begini, ya kita bukannya enggak terima aja ya. Kita itu karena ketawa itu kan kita punya aura happy itu sebenarnya. Kenapa? Kalau kita menghadapi kadrun-kadrun ini dengan tegang-tegangan gitu ya, kita menghadapinya dengan marah,
Ntar Iya, lagi iya. kita meninggoy juga kita, gitu loh bang. Dan saya sekarang ini bertiktok ini bukan buat tegang-tegang. Jadi ada Betul, sebuah betul, metode, ada sebuah metode menyampaikan sesuatu pesan itu dengan happy gitu ya, dengan happy, dengan ketawa, tapi tidak mengurangi esensi atau substansi yang dihadapi atau yang disampaikan. Kalau kita tegang-tegangan bang bertiktok ini menghadapi orang nggak jujur, suka menghujat, suka memfitnah, ya kan? Nah itu umur kita itu nggak lama. Saya akan pastikan para debater entah itu dari Islam dari Kristen kalau dia tegang terus hari-hari meninggoy cepat bang, meninggoy, yakin saya, yakin saya, Maksud, yakin. Jadi maksud saya, begini host. Bang Host, Bang Host Maksud saya begini. host ini apa namanya? Maksud yang Bentar, sebentar. satu-satu Iron, ntar biar jaga dulu sebentar, silakan. Gimana Iya, jaga? maksud saya kalau ketawa kita secara pribadi seperti ini boleh, itu lebih sehat. Tapi kalau misalnya untuk soundcut itu yang ketawa justru itu yang mengganggu. Secara pribadi mohon maaf banget. Saya selalu ikuti Kak Aisyah ini soalnya karena ilmunya itu tentang pengetahuan isi Al-Qur'an itu saya selalu ikuti. Jadi akhir-akhir ini mohon maaf jadi kayak macam gaduh gitu, risih karena ketawa soundcut itu. Tapi kalau ketawa kita seperti ini enggak apa-apa. Kalau misalnya saran dikecilin Nggak aja apa-apa. itu ketawanya itu enggak apa-apa gitu. Oke, nggak apa-apa ya Kak Aisyah, kita terima aja ya yang baik-baik kita terima. Oke, gitu aja Bang Iya, Jaga. iya itu aja. Ya terima silakan kasih ya. kalau mohon maaf. saran-saran thank you ya teman-teman. Iya, Terima nggak apa-apa, kasih nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, terima kasih host ya. Ya. Oke, Ya, oke. host, lanjut. Salam. Ya, saya turunkan ya Bang Jaga. Terima kasih Bang Jaga ya. Jadi kalau saran yang baik tidak apa-apa, kita terima saja. Rio mau sampaikan apa Rio? Ya, tadi aku sempat lihat dia, ada orang lihat, dengar dia naik, dia nggak setuju ketika penyampaian firman seperti room seperti ini, dia nggak setuju. Nah, aku mau bertanya sama dia tadinya, kalau dia memang Kristen, kamu pernah tahu nggak bahwasannya Yesus itu pernah beberapa kali, bahkan puluhan kali dicobai ahli Farisi dan ahli Taurat. Apakah Yesus diam? Yesus bukan diam, justru Yesus menjawab sesuai kebenaran, sesuai hukum Taurat. Yesus menjawab itu, bukan berarti Yesus ya udahlah diamin aja lah, aku tahu kok aku benar. Nggak gitu Yesus, justru Yesus menyampaikan, nggak lari Yesus, nggak diam. Oke, Nah. nah apa-apa itu. Ya, baguslah. Jadi gini teman-teman ya, Islam itu sebenarnya, kalau yang saya pelajari, saya TikTok ini setahun lebih. Islam itu sebenarnya nggak butuh jawaban. Nggak butuh jawaban. Nah, yang saya pahami dari selama kurang lebih setahun ini, yang saya analisa semua ya, analisa semua ini semua ini. Ternyata Islam itu harus dipermalukan. Cuma itu. Kalau kita menjawab Yesus Kristus Tuhan, mereka sudah tahu Yesus Kristus Tuhan, hanya persoalannya mereka nggak mau terima. Kalau kita bilang ya Allah Tritunggal itu bukan keberapaan Allah, itu mereka sudah tahu. Ya sudah mereka, tapi mereka nggak mau terima. Karena memang mereka sudah diajarin tidak akan pernah menerima pengajaran kecuali dari sang kami ini itu ya. Karena mereka memang khususnya si baginda mereka itu memang khususnya untuk mendegradasi ajaran Yesus sebenarnya. Jadi nggak penting lagi kita menjelaskan kepada mereka. Yang penting adalah nih coba dianalisa ya para TikToker ya, dianalisa apa yang saya bilang ini benar apa enggak. Yang penting adalah kita bongkar kitabnya, kita permalukan. Itu yang penting. Ya, karena dengan begitu, contoh ini ya, contoh yang saya lakukan pagi ini. Nih, tadi si Anu sudah mengakui ya di dalam An-An'am 101, dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri. Nah, dari sini orang yang tidak punya istri itu laki-laki. Dan tadi sudah diakui bahwa memang si kami ini laki-laki. Nah, dari situ kebongkar. Nah, kalau memang sudah diakui si laki-laki, si kami laki-laki, padahal di ayat yang lain berkata, ya kan di ayat yang lain, laisa kamisli, bahwa si kami ini tidak bisa diserupakan apapun, ternyata kebongkar dia laki-laki.
Gitu loh. Nah, dengan begitu akhirnya apa yang sedang didoktrinkan selama ini, apa yang sedang mereka terima pengajaran, entah itu dari ulama, lo kok begini, ternyata si kami ini laki-laki. Bininya siapa? Bininya, ayo, ayo. Nah, bininya yang mana? siapa? Bininya. Itu yang belum ketemu itu. Nah, Belum itu ketemu jadi di jawabannya situ itu. cara kita berapologet lah ya, atau berdialektika begitu. Jadi kalau kita jelaskan Yesus itu Tuhan begini-begini sampai, mohon maaf, saya bukannya tidak senang dengan penjelasan seperti itu, saya senang. Tapi sampai mulut berbusa nggak bakal diterima. Jadi Karena host ya, Iya Kak Aisyah, silakan. kalau tentang iman kita nggak perlu berdebat. Oh, Betul. Tuhanku Allah yang paling benar, Tuhanku Yesus, nggak perlu. Ini yang diperdebatkan ini, ya. Bininya yang mana ini? Nah, itu yang perlu berdebat. Kalau tentang iman, Allahku paling benar, Yesusku paling benar, itu sudah iman dan kita buktikan. Iya. Gitu loh. Ini Kita sedang kita menguji tanyakan kita ini ini. Bu Aisyah. Iya. Iya, harus kita tanyakan ini sama mereka. Ayo, Harus ada kita yang tanyakan. itu kayak Dito itu di bawah semua ngumpul, bingung. Soalnya kalau mau naik nggak sesuai pertanyaan, padahal Qurannya jelas di situ. Iya, ini jelas ini. Sangat jelas, nggak bisa lagi ditoleransi, nggak bisa dibantah siapapun. Masalahnya Islam ini nggak mau jujur, nggak pernah aja baca. persoalannya. Begitu ditunjukkan, sok mau jadi ahli tafsir. Oh, itu masalahnya begini. Padahal baru ditunjukkan, nggak pernah tahu sebelumnya. Ntar Kaisa kita sapa dulu sebentar. Butterfly Kristen Islam, selamat pagi. Halo Butter, selamat pagi Butter. Pengikutnya cuma 16, Oke, hati. oke. Ini mungkin tap layar tadi mungkin. Lanjut Kaisa, lanjut teman ya, lanjut. Ayo tuh pada di bawah semua. Kalian jawab ya. Bener-bener ini dia laki-laki punya istri kah? Kan pertanyaannya itu. Nah, kalian Iya. jawab, oh bukan. Sesuai di dalil yang saya punya, surah sekian itu namanya Anaknya udah jelas bantahan. namanya. Ya Bu Aisyah, anaknya udah jelas ada Anaknya namanya. cewek 3. Lah itu alus apa 3 itu Cewek alus. 3. Gimana sih? Anaknya ya kan. Iya. Ayo. Istrinya ini kemana ini? Yang Istrinya mana? yang Soalnya belum apa? ketemu. Gini sebentar. Mereka itu ya bersandar di doktrin Kaisal Kamislihin. Iya, Laisa Kamisli. Itu. Tapi ayat-ayat lain mendukung bahwa Allahnya ini ya makhluk punya betis, tangannya kanan semua, kakinya di neraka. Lah itu bukan makhluk apa? Onde-onde. Aduh. Aduh. Jujur ya teman-teman ya, karena mereka nggak pernah baca. Coba mereka baca, pasti berpikir goncang mereka. Iya, katanya Kaisar Goncang. Kamislihin. Tapi di apa namanya 42 di apa surah itu yang ada betisnya, ini betisnya siapa? Iya, betisnya siapa? Hah? Pertanyaannya, oh itu bukan seperti Betisnya betis makhluk. iblis itu, betisnya iblis itu. Tapi begini loh. Ketika dikatakan mereka itu sudah tahu, tapi harus jadi ahli tafsir untuk coba untuk berbohong. Kalau mereka tidak memakai trik kebohongan, sekarang itu sudah nggak ada Islam. Tetapi mereka harus memakai 3 trik kebohongan supaya Islam itu tetap eksis sampai kapanpun. Tetapi yang namanya kebohongan, sejauh mana kamu mau berbohong dalam 3 hal, akan terkoreksi sampai dideteksi dan dibongkar sampai ke akar umbi nantinya. Sos tolong dibukain sekali lagi ya. Oke, Ini betisnya Kak, siapa? iya. Al-Kalam 42 di yang besar Al-Kalam itu. ya, Al-Kalam 42 ya, Nih, Al-Kalam. yang kalian bukan, oh tidak sama dengan makhluk. Lah ini betisnya siapa? Nih. Iya, ini betisnya siapa ini? Coba. Ya, satu Sampai lagi Kak kalian Aisyah, bersuci. satu lagi. Ketika Allah menjadi pohon. Ada ya Nah, tadi. Iya aja itu dulu, nanti ini itu aja situ dulu, nanti. aja dulu. Ini Pelan-pelan dulu. ya. Ini dulu. Oke, ini Supaya ya mereka dari tahu. Al-Kalam 42. Ingatlah pada hari ini, coba baca sebentar ya, saya baca ya biar nih. Ingatlah pada hari betis disingkapkan, yakni dalam kurung gak usah baca, dan mereka diseru untuk bersujud namun mereka tidak mampu. Tuh betisnya siapa itu?
Hah? Oh. Betisnya siapa ini? Apa ini onde-onde? Gimana sih? Cuma betis tuh. Betis disingkatkan kok. Lupa dia bawa rok panjang, betis tersingkat. Ada geli juga dengarnya ya. Iya. Memang lucu bang. Jadi kayak apa namanya kita lawak-lawak ini ya. Begitulah ya. Tapi kalau kita kalau kita tunjukkan begitu, mereka ini kesurupan, nggak terima. Padahal ada ayatnya semua kok. Ada ayat semua. Ada ayat. Ya kan, lupa dia pakai stocking katanya. Tuh gimana itu ya? Maka itu ya teman-teman ya. Jadi kita sih hanya sebenarnya berharap kalian ya pakailah sedikit akal sedikit lah ya, akal sedikit supaya ketika kita membukakan dalil-dalil itu kalian tidak marah kesurupan gitu ya. Nggak usah lah, ya biasa saja lah ya. Itu dalil. Jadi kalau kalian memang mau jujur ya sudah, tinggalkan sesembahan yang beginian. Itu saja kok, ya kan? Itu saja, nggak ada yang lain. Tuh ya, gitu saja. Sesembahan bujang lapuk ya bang. Iya, mantap itu. Coba sebentar host kembali ke dua tadi ya. Betis itu supaya kalian bersujud. Lah kalau kita ngomong mengapa umat Islam sampai saat ini menyembah betis? Lah itu di sujud ada betisnya tuh gimana? Makanya Gitu ya ya. teman-teman sebenarnya gini, betul nggak Allah punya betis? Ini pertanyaan sesuai dalam Al-Quran. Betul. Sekali lagi, kalian tinggal jawab. Nah, Betul, dia jawab. Karena kalian itu tidak pernah baca, makanya kalian itu bilang kita menghujat. Padahal ayatnya ada, kita tinggal bertanya. Betul tidak Allah punya betis? Oh tidak, lah ini betis siapa kan itu? Kamu bawa sanggahan data pembantu Dibantah. data yang iya. Betisnya bujang lapuk gitu. Kita bertanya dibilang menghujat. Betisnya bujang lapuk. Emang berat ini, berat ya. Berat. Iya itu maksudnya. Berat. Betisnya Gimana bujang lapuk tuh? itu Baisa. Berat memang berat ya. Berat untuk diterima kenyataan ini. Itu dia. Berat diterima kenyataan ini. Istrinya yang belum ketemu ini yang harus Istrinya belum dipertanyakan sama ketemu. mereka. Coba. Anak 3, Gimana? ya kan? Anak 3 Anak ngaku-ngaku 3. nggak punya Ngaku istri, nggak bujangan. punya anak. Oh. Iya. Kan pertanyaannya, siapa yang dinaikin Allah sampai beranak 3? Aduh. Ngaku-ngaku ya kan sama cewek-cewek. Iya. Ngaku bujangan sama cewek-cewek. Coba. Aduh, ngaku-ngaku Ribut dia. juga si Lolo ini ya. Iya ngaku-ngaku dia. Bang Christian. Iya lu cek tuh. Kita bahas itu lagi. Ngaku-ngaku dia. Iya ngaku-ngaku. Jadi dia. kalau kita main apologet begini dengan stres, ya kita udah kubilang dari cepat kita meninggoy, tapi ketawa begitu. Dalil jalan. Enak. Gimana? Iya. Kalau kita teman-teman terus, aduh, sorry lah ya. Umur kita Iya. pendek kalau ini ya, makanya kita bawa happy ya, bawa happy. Ya sudah, memang begitulah. Jadi ngaku bujangan. Coba ya, kalau manusia saja ya, seperti lagu tadi, manusia saja ngaku bujangan sudah punya anak dan cucu, itu mempermalukan. Keladi. Judulnya tua-tua keladi. Iya. Ini dulu seingat saya bang. Kata-katanya iya. Iya, seingat Iya. saya dulu yang nyanyi ini cewek cantik bang, rocker bang. Abang sih belum lahir kayaknya nih ya.
Jadi dia Iya, coba. kata-katanya selangit, tersenyum penuh misteri, matanya membuat ngeri. Semua gadis-gadis remaja. Nah gitu, sebentar dulu ada telepon, aku mau telepon dulu. Lanjut dulu Kaisar, lanjut dulu, ada aku telepon. Oke. Aduh. Aduh. Jadi begitu teman-teman ya kan. Kemana ini istrinya ini? Nah, anaknya ada 3 ya kan. Ngaku-ngaku belum punya istri, belum punya anak ya kan. Tapi anaknya udah ada disebut di situ kan. Ada 3 anak perempuan semua pula. Nah, selamat siang Bang Irfan. Islam Kristen. Ya, Islam Kristen Bang. Islam. Oh iya. Bu Aisyah, monitor mau nanggapin Bu Aisyah atau gimana? Ya, gimana itu ayat Quran itu? Saya bertanya apa ditanya di sini? Loh itu kamu jawab kok bertanya. Itu istrinya siapa itu punya anak 3 itu? Mana mau punya anak 3? Tahu baca. Mana baca yang mau dibaca? Baca. Oh, Kamu ada Quran nggak? monitor. Mana sundal mau dibaca? Ya. Makanya kamu di jalan karena mamamu nggak jelas hubungan sama siapa. Makanya kamu Bukan berisik hanya di jalan mamanya keleleran. Kak Aisyah, bukan hanya mamanya nggak jelas. Ibu mudanya yang si Aisyah itu juga suka bersundal loh. Ini bukan Kenapa rum mereka itu sampah. selalu naik-naik di Komal Kristen sundal-sundal karena mereka itu suka dengan yang haram-haram, haram jada itu disuka-sukainya. Karena memang Dasar karena anak haram. gini, ya, karena memang ajarannya itu tujuannya kan untuk pesta seks. Ya. Di sana itu nggak ada ibadah lainnya ya, untuk genjot-genjotan. Tujuan akhir umat Islam di jannah itu cuman genjot menggenjot. Ini bukan room sampah. Kamu tanganmu sampai patah minta naik kecuali hostnya yang ngasih naik. Kalau saya nggak mau. Karena saya mau berhadapan, berinteraksi sama manusia bukan sama binatang. Kalian mau nunjukin data? Rio, monitor, mau nunjukin data kah? Ya ini ada Ya sedikit. udah aku tampilin. Ya aku tampilin. Sedikit pertanyaan yang sangat simpel ya bagi saya. Nah, tadi malam kebetulan ada perdebatan di mana bukti Paulus bertemu dengan Yesus dan di mana daerah itu. Dia bilang di Damsik. Damsik itu kan tafsir, dia bilang. Aku tunjukin petanya. Bahwasanya Damsik itu ada di peta dunia sekarang. Nah, ibu kotanya Damaskus, ya. Nah, aku balikin tadi malam. Aku balikin lagi. Coba kamu tunjukin bahwasannya Gua Hiro itu adalah nama gua, bukan nama tempat. Coba kamu tunjukin sesuai peta. Aku udah tunjukin sesuai peta. Aku bilang gitu sama dia tadi malam. Nggak bisa, itu kan nama. Apa jawabnya? Dia bilang gini, nggak bisa kan itu bukan nama tempat di bumi ini. Lalu, emang gue itu di mana? Aku bilang. Gue itu tempatnya di mana? Di dunia atau bukan? Itu bukan tempat yang ada di dunia. Oh di surga, aku bilang. Nggak tahu, pokoknya Allah yang tahu itu, kata dia gitu. Berarti, jadi aku sampaikan sama dia, kamu tahu bahwasannya gua Hiro itu yang kamu sebut sebagai gua, itu bukan nama gua, melainkan nama daerah. Nah, di daerah itu tidak ada gua, aku bilang begitu. Kalau kamu menginginkan Paulus bertemu Yesus, tempatnya di mana? Peta menyesuaikan. Ya, peta yang menyesuaikan, bukan ucapan orang Kristen, tapi peta. Nah, itulah data dari orang Kristen, bukan hanya comong.
Nah, jadi kebetulan Hiro itu atau gua Hiro itu bukan nama gua ya teman-teman ya. Itu hanya tempat daerah, nama daerah. Nah, di daerah itu bukan nggak ada gua satupun, nggak ada gua. Tapi itu nama daerah, nama wilayah. Nanti kamu searching bisa, teman-teman bisa searching. Ayo, apakah istrinya ini? Udah ketemu belum jawabannya istrinya, Irfan? Iya bang, istrinya ini bang yang kita pertanyakan istrinya bang. Ya kan dia ngaku-ngaku apa namanya nggak punya istri, nggak punya anak, tapi di Ini ayat ada lain obat lagi Bang. ada istrinya. Hah? Ini ada Ada obat obat. kesehatan. Aduh. Istrinya ini bang, ya kan kita pertanyakan istrinya bang. Ada anak 3, anak dari mana itu bang? Gitu loh, ya kan? Perempuan semua. Berarti di sana bisa kawin juga berarti ya? Bagaimana ya? Kalau ada anaknya ada 3. Di surga Islam itu ada rumah bersalin, jadi boleh melahirkan. Aduh. Iya. Lanjut dulu bang, aku makan ya. Lanjut. Oke. Iya Bu Aisyah, iya. Aduh. Ayo Islam naik. Iya nih kayaknya kok Islam ini nggak ada yang berani naik ini ya. Kenapa ini kok nggak ada yang berani naik ini ya? Memang sudah malu ya menyembah sesembahan yang bujangan apa? Hah? Iya. Iya itu Kalau- lagi aja bang, bahas ya. Iya. Apa itu Rio kau tampilkan Rio? Tentang bujangan atau tentang apa itu? Nah, Aku sering dengar bahwasannya Alkitab direvisi dan direvisi. Ah, Nah, ini apa ini, Bang? Kementerian Agama RI. Nah, dari tahun ke tahun bukan? Iya, yang Betul, Quran iya. juga direvisi, ya Quran juga direvisi, ya itu, aduh, bahkan saya punya website namanya Islamic apa awareness itu ya, itu Quran itu bukan hanya terjemahannya direvisi, tapi bahasa Arabnya pun direvisi. Seharusnya teman-teman tuh kirim balik ya. Itu kan ada apa direvisi, langsung dibalas. Kalau sudah direvisi sampai sekarang kenapa tidak ada jawaban bibinya Lolo? Iya, kenapa kok nggak ada jawaban? Apa namanya bibinya? Baku naik anak 3, bininya nggak dikasih tahu. Bakunai anak 3 coba. Jadi coba judulnya aja udah begini nih teman-teman ya. Ntar ya. Judulnya saja sudah begini nih. Ini kalau nanti Mbak baca sendiri teman-teman ya. Ini adalah naskah Quran nih, Islamic Awareness ya, Quran nih ya. Nih bagaimana dengan perubahan dalam Al-Quran setelah revisi revisi Utsman. Bahkan Quran pertama itu yang Utsmani udah dibakar. Nih ya, coba nih. Apa ada perubahan Quran dalam revisi? Dibaca sendiri aja nih ya. Nih, apakah Al-Hajj mengubah Quran? Nih baca sendiri yang ini ya. Ini nih ya, coba dibaca ya. Jadi Quran itu pun bahasa aslinya dirubah. Nih, misalkan nih riwayat dalam kitab Al-Masih dari Ibnu nih ayat-ayatnya nih dirubah ya. Jadi contohnya Al-Baqarah 259 lam yatasanna wanzur tanpa hak menjadi lam yatasanna dengan hak tuh dirubah
nih ya, coba dirubah nih ya, bagian apa yang dirubah Al-Hajj dalam Mushaf Utsman tuh. Jadi kalau soal ukur nih dalam Yunus 10:22, huwaladzi yunasirukum diubah menjadi yusairukum, tuh dirubah, banyak perubahan ini. Ya, jangan, jadi aku malas menanggapi yang begini-begini. Ini nggak kurang begitu ngefek ini. Yang lebih bujangan ini ngefek nih. yang ini bang, ini lebih enak. Soal revisi apa perubahan Quran, sabrak ini dia, sabrak nih, baca di Islamic Awareness tuh ya, tuh banyak nih. Dalam Az-Zukhruf 43 itu ada nahu kasama bayamahu ma ishahum, ini diubah menjadi ma ishatahum tuh, dari isahum jadi isatahum tuh. Gimana coba? Ini soal perubahan Quran itu, kalau mau kita jujur, yang asli itu sudah dibakar, nggak ada lagi Quran yang asli. Quran Utsmani itu sudah dibakar, Mushaf Utsman itu sudah nggak ada. Yang ada itu semua sudah perubahan semua, karangan. Gimana nih coba nih ya? Saya setuju. Karena di zaman itu masih menggunakan Arab gundul, bukan Arab klasik. Betul, Arab gundul nggak ada nih. Arab gondrong nggak ada. Itu sudah Arab Latin belum ada. Gimana? Ya, Arab Latin belum ada dulu. Aduh, nih kayak begini nih. Ini udah dirubah nih. Ya, sudah ada nikutnya di sini, ada takwinnya. Dulu nggak ada nih. Nggak ada. Ya, jadi udahlah kalau soal kitab suci yang dirubah-rubah itu, kalau Alkitab revisinya itu terjemahan, tapi kalau kalian bahasa Arab yang dirubah-rubah, gimana sih? Iya udah jelas. Ini saya sabrak ini. Ini kalau nggak mau nggak mau tahu, baca di Islamic Awareness nih, bukan punya Kristen ini bos, ya. Makanya kayak gini udah ngefek sebenarnya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nggak terlalu nendang ya. Tapi kalau ditanya Allah ini laki-laki siapa yang sunat, itu bikin geger sedunia tuh ya. Saya mau tanya dulu nih, laki-laki Allah ini bujang lapuk ini, di mana dia istrinya nih ya? Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Kalau namanya tidak punya istri itu laki-laki sudah diakui si Halim. Jadi Allah itu, Halim, ya. Zat itu bohong. Dia laki-laki. Kalau laki-laki manusia, ya ada wujudnya, ada kelaminnya. Karena tidak dia menikah dengan cewek, ya laki-laki. Lalu kemudian kalau mau kutanya lagi, siapa yang sunat ini si kami? Gimana coba? Jawab dong itu. Coba. Betul. Mereka kan selalu bilang laisa kamitslihi. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun. Allah tidak beranak. Allah tidak diperanakkan. Ternyata dia punya anak 3. Wow. 3. An-Najm mencatat Allah punya anak 3. Cuma dia nggak terima karena anaknya cewek, maunya dia cowok. Karena dia anaknya cowok, putrinya 3 cewek semua, maka dia ngaku bujangan tuh. Tapi nyambung juga nggak bang dengan ayat ini bang, yang kata dia minta pinjaman bang untuk biar bisa nikah lagi. Nyambung bang. Al-Hadid 11 bang. Al-Hadid 11. Iya itu coba kita bahas dulu itu bang. Iya. Untuk apa ini pinjaman ini bos? Nih, untuk apa pinjaman? Coba. Ini untuk apa? Iya nyambung itu kayaknya nyambung. Ke karaoke sewa LC. Ke karaoke tuh. Nyambung itu iya. Coba lihat nih. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada kami nih dengan pinjaman yang baik, dia akan melipat gandakan pahala toh, uang nggak dibayar tuh untuknya, dan baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia. Sekarang ku tanya, ngapain si kami ini pinjam duit?
buat Iya. kawin, buat kawin. Buat nikah kali ini, buat nikah, buat kawin. Buat kawinan. Ini semua ada benang merah, ada mata rantai. Ngapain sih kami minjem duit? Coba. Siapa yang mau memberi pinjaman? Dia tawarin loh ini, tawarin. Terus dikasih iming-iming, akan dilipat gandakan. Tapi yang dilipat gandakan bukan duitnya, pahala doang. Lu pinjamin 100 juta kepada si Allah ini. Iya. Bang, Iya. Hosos ya. Ya. Ya, dengan dalil ini ya. Siapa itu? Itu dimarahin. Yo, oke, ya ini lagi di luar kayaknya. Silakan guys, lanjut. Oke, ya. Dengan dalil ini Allah butuh pinjaman. Menurut Anda yang butuh pinjaman itu makhluk atau kue? Betul. Sekali lagi dalilnya bukan cuma pinjaman, dia juga butuh pertolongan. Itu dalilnya ada di Betul. Quran. Ibnu Nah, Majah. pertanyaan saya. Di mana Kak yang pertolongan itu Kak? Aku lupa Kak. Ntar Coba lagi. buka dulu Kak. Ya, Allah Itu dulu, minta itu tolong dulu. nanti. Oke. Apa Bang? Surat Muhammad ayat 7. Ya, QS Muhammad ayat 7. Coba Supaya kita lihat mereka dulu tahu, Muhammad. Minta selain tolong. butuh pinjaman, minta tolong. Ini lagi apa nih? Lagi di demo massa minta tolong ini apa nih? Gimana nih? Coba nih. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, tuh, tuh. Aduh. Tuh, minta tolong, Aduh. niscaya akan menolong dan meneguhkan kedudukan. Masya Allah. Allah apa yang ditolong? Coba. Aku tambahin dulu Pelan-pelan sini. ya. Muhammad Pelan-pelan ya, 7 Bang. ya. Ya, Dari silakan dua Kak, dalil, lanjut. ya dari dua dalil Al-Hadid Allah pinjam duit. Pinjam. Terus di QS Muhammad ini Allah minta tolong. Pertanyaannya, yang butuh duit dan minta tolong itu ya, itu makhluk, buah-buahan aja juga makhluk kan itu. Ya, ini sebangsa apa Allah ini? Karena apa? Mereka itu tidak tahu. Mereka dibungkus dengan Laisla Bonita Laisla Bonita. Laisa kamislihi. Itulah. Ya, aku kira Laisla Bonita, Laisla Bonita ya. Nah, ini coba ada yang bisa menjawab gak ini? Kalau bukan makhluk, lah ini ngapain dia butuh duit? Dia minta tolong, katanya Iya. maha. Minta tolong. Butuh pertolongan sementara sesembahannya minta tolong. Mana coba? Sekali lagi ya Pinjaman teman-teman pula. ya. Sebentar. Sekali lagi teman-teman Islam ya. Sekali lagi ya. Ini Qur'anmu. Kalau kamu masih percaya bahwa Quran itu perkataan Allah, pertanyaannya di QS Muhammad ayat 7 dan Al-Hadid tadi ya. Iya, Hadid. Iya, Bagaimana Hadid. Iya. Betul, Ya, silakan Al-Hadid. lanjut. Ya. Bagaimana dia disebut sesembahan yang maha? Maha itu kan maha kuasa, maha penolong, maha kaya. Jadi ini semua terbantahkan, bukan maha dia. Sementara apa? Dia butuh pertolongan. Dia butuh pinjaman. Ini maha apa? Mahabharata. Ayo, ada yang bisa menjelaskan nggak ini? Mereka nggak pernah tahu ayatnya. Nanti kalau bilang, kenapa Allah meminta tolong? Oh, menghujat. Padahal nggak pernah tahu dalilnya ada dalam Quran. Allah butuh pertolongan. Allahmu kenapa? Hah? Kok butuh duit, butuh pinjaman duit? Menghujat. Padahal ada. Mereka kan nggak pernah baca. Bagaimana umatnya itu bisa memohon pertolongan dan memohon untuk diberikan berkah, sementara Allahnya itu maaf ya, kere. Ngapain dia butuh duit? Mau sewa LC, Kawin lagi. mau sewa LC supaya kali-kali aja kalau ada LC yang mau sama dia, jadi supaya punya anak laki-laki gitu. Berat, saudara, berat. Mahabharata.
Ini loh ada dalil semua yang kita buka ya. Cuma kalian karena sudah kena doktrin, jadi nggak mau terima nih Quranmu ini Karena yang doktrin Laisla Bonita itu tadi. Bonita itu tadi sudah kemakan. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Lah sekarang nih yang punya betis itu siapa? Yang punya tangan itu Bujang lapuk, siapa? Bang. Yang nggak punya istri siapa? Bujang lapuk. Malas ya. Aduh, Aneh memang. bujang lapuk. Dari abad keberapa tuh, Bang? Dari abad ke-7 bang. Dari abad ke-7. Lama banget. Dia paling best of the best ya kan? Iya bujang lapuk terlama dia. Masih. Aduh. Iya. Coba buktikan Enggak lah, Bang. kepada kami. Di Bukan mana? abad 7 bang, abad 8. Abad 7 itu kan penerima wahyunya. Ketika Ya, dicatat abad 8. Oke lah, abad 8 lah, abad 8 ya. Lahir Allah. Tetap best of the best ya, Bang. Ya, aduh, lama sekali bujangannya itu. Coba. Ini ada benang merah semua ternyata. Jadi kalau saya Dan pertanyaan runut-runut, lagi terhubung. sebenarnya, pertanyaan lagi. Cerita terakhirnya kemana itu 3 anaknya? Apakah dijual, menikah, atau mati? Ayo. nah makanya Itu itu belum ada kejelasan itu. Belum ada kejelasan. Jadi istrinya juga belum jelas ya, belum. Anak yang Nasib 3 ini anaknya juga kemana? belum jelas. Nasibnya gimana? Belum. Belum jelas ini. Ya. Jadi itu Mikael teman-teman yang naik. Mikael, naik. Kamu mau bertanya Alkitab? Naik, Mikael, Boleh, Mikael. sangat boleh. Ya, kamu harus Naik, Mikael. pertahankan narasimu Iya. dengan datamu ini. Kita bukakan ini ruang publik. Ayo diskusikan. Pertanyaan Ayo kamu berani Mikael, enggak? aku Kan diam. itu. Kami semua diam. Kamu sama Kaisa, ayo kami diam. Ya, silakan naik. Yang Mau nggak ngomong berani Yesus. sih Mikael ini. nggak berani dia Ya, bunda. mau Coba kalian bani tunjukkan, typing aja. kalian tunjukkan Amsal, mau nunjukkan ngomong Yesus colok keledai, Yesus kawin, Yesus diurapi pesundal. Boleh, kita tuh nggak akan ngamuk-ngamuk. Naik ke atas, tunjukkan dalilnya. Nanti kita baru bahas. Itu loh, dipersilakan loh. Ya, dipersilakan. Mau tentang Yesus diurapi pesundal, Yesus mencuri keledai, Yesus colok-colok keledai, apalagi Yesus menikah, apalagi nggak apa-apa, silakan naik loh, dikasih waktu kok tambah mengkeret. Aku Iya, sambil naik aja, sambil naik. pulang dulu ya kak ya. Lanjut dulu. Iya. Lanjut dulu. Ya, tolong Kami teman-teman kami ya, diam ya. lanjut, Kami lanjut. diam Kak Isya, biar sama Kak Isya aja. Lanjut aja teman-teman, narasiin dulu sampai mereka naik. Aku lagi ngerjain sambil dengerin. Bang Rio langsung bernarasi aja kalau ada data apa ya. Aku lagi ngerjain sesuatu soalnya. Kalau data banyak Kak. Cuma Iya, masalah- kamu narasikan aja. Saya lagi ngerjain sesuatu, jangan sampai nggak ada yang ngomong. Iya, ya, gitu. oke, Bu Aisyah. Biar saya aja, Bu Aisyah. Ya, Saya lanjut aja. Bang. Oke. Nah, ini untuk apa namanya yang penonton yang belum mengimani Yesus Kristus, ya kan? Nah, adakah jaminan keselamatan di dalam baginda kalian? Nah, kalau di dalam Yesus Kristus itu ada jaminan keselamatannya, ada jaminan kepastian masuk surga. Apa buktinya? Ya kan, mana ayatnya? Ya, saya akan buktikan, akan kasih ayatnya. Jaminan ya kan. Nah, saya kasihkan ayatnya, jaminan. Bentar ya. Ini adalah jaminan masuk surga. Di Markus 16 ayat 19, ya kan. Nah, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke sorga. Itu di Markus 16 ayat 19. Yesus sudah ada di sorga. Terus di Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Terus di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, ini udah jelas. Nah, saya tambahkan lagi ayat yang lainnya. Kalau Yesus itu ada jaminan kepastian masuk sorga. Di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan di Yohanes 14 ayat 1, 2 dan 3. Ayat satunya saya bacakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di ayat 2-nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3-nya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Ini ayat ini sudah jelas. Yesus ini sekarang sudah ada di sorga, ya kan? Nah, saya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, ya kan? Ketika nanti aku dipanggil sama Tuhanku, inilah jaminan kepastiannya di Yohanes 14 ayat 1, 2 dan 3. Karena Yesusku ada di sorga, aku pun nanti pasti akan berada sama Tuhan Yesusku, yaitu di sorga. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, dalam artian masih belum ada kepastian. Kalau Tuhan Yesus ini sudah ada jaminan kepastian masuk surga jika kita mengimani dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, gitu loh. Nah, terus di ayat saya mau bilang lagi kayak gini, yang bisa mengutus malaikat dan nabi itu siapa, ya kan? Pasti kalian akan bilang yang bisa mengutus nabi dan juga malaikat itu Allah. Nah, Yesus pun juga bisa mengutus malaikat. Yesus pun juga bisa mengutus malaikat. Di mana ayatnya, Bang? Ya kan? Nah, saya kasih ayatnya. Yang bisa mengutus malaikat itu Yesus pun bisa mengutus malaikat. Ya kan, Yesus pun bisa mengutus malaikat. Bentar ya. Bentar, yang bisa mengutus malaikat, Yesus pun juga bisa mengutus malaikat. Di Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya kan, Yesus ini bisa mengutus malaikat dan juga bisa mengutus nabi, seperti itu. Ayatnya sudah jelas, dan Yesus ini juga memberi jaminan kepastian pada kalian jika kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia memberikan jaminan kepastian masuk surga karena dia sudah ada di surga, dan kita sebagai pengikutnya yang mengimani dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita pun juga pasti akan berada sama Tuhan Yesus di dalam kerajaannya, seperti itu. Tetapi maaf katanya, jika kalian hanya mengimani Yesus hanya sebagai nabi, hanya sebagai utusan, hanya sebagai manusia biasa aja, ya maaf katanya saya mau bilang kayak gini, yang namanya nabi, mau nabi siapapun itu namanya, ya kan, di dalam kerajaan surga dia tidak punya otoritas. Nah, nabi ini tidak punya otoritas, ya kan, yang artinya adalah nabi ini adalah sebatas hamba, hanya sebatas hamba doang. Nah, kalau hamba tidak punya otoritas di dalam kerajaan surga, ya kan, hanyalah sang pemilik lah yang punya otoritas memasukkan kita ke dalam kerajaan surga. Siapakah sang pemilik ini? Yaitu Yesus Kristus. Nah, itulah janjinya dia di Yohanes 14 ayat 1, 2 dan 3, seperti itu. Dia akan menyediakan tempat untuk kita jika kita mengimani dia sebagai
Tuhan dan Juru Selamatnya gitu loh. Kalau kalian hanya mengimani Yesus itu sebagai nabi, maaf katanya kalian tidak bakal masuk ke dalam kerajaan sorga gitu. Karena nabi itu tidak punya otoritas, hanya sebatas hamba gitu. Yesus ini bukan hanya kalian bilang apa namanya sebagai nabi, sebagai utusan ya kan. Dia ini berkuasa juga loh, berkuasa mengutus nabi-nabi, berkuasa juga mengutus malaikat-malaikat seperti itu. Dia ini apa namanya bisa kita bilang johirnya Allah gitu, yang tampak, yang nyata, dan yang jelas seperti itu. Begitu. Kalau kalian tidak mengimani ya terserah kalian lah, tapi jika kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kalian pasti akan bahagia nantinya di apa namanya di dunia yang akan datang, karena ada jaminan kepastian masuk surga seperti itu. Ya Bang Rio, siapa tahu mau nambahkan Bang Rio. Ya, itu udah benar itu, Bang. Nah iya kan, iya udah ya biar apa nama yang lain pada dengar ya kan. Ya ada yang mau naik nih. Naikkan dulu Reason of God siapa nih? Halo Bang Reason. Ya, halo, shalom. Iya. Oh, salam Kristen, Bang. Iya, Kristen. Oh, ada yang ingin disampaikan, Bang? Iya, begini Bang. Saya kemarin ada masukan di Komal sebelah kan. Terus saya bertanya mengenai konsep keselamatan kan. Saya bertanya lah ke mereka. Orang yang sudah hampir mau mati terus selama hidupnya dia melakukan dosa. Terus sudah dia mau mati, dia divonis dokter 1 jam kemudian sudah mau mati. Apakah dia masuk surga ketika dia bertobat menurut Islam? Terus mereka bilang, oh iya, bisa dia itu selamat karena dia sudah mengucap kata syahadat gitu kan. Terus saya bilanglah begini, terus keadilannya di mana dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, yang banyak berkorban, yang melakukan perintah-perintah dalam kitab suci, terus sama-sama ujungnya masuk surga. Saya bilang begitu. Di Komal mereka itu bingung mau jawab bagaimana, kesana kemari tidak bisa dijawab. Oh, itu nanti di hari penghakiman. Terus saya bilang, terus di hari penghakiman yang banyak melakukan kebaikan mendapat apa? Dia bilang, oh mendapat keselamatan ya. Sedangkan orang itu juga mendapat keselamatan, orang yang banyak melakukan dosa. Saya bilang begitu. Kacau di Komal itu. Nah, terus mereka karena mereka sudah kacau, mereka bertanya, terus kalau di Kristen mengenai itu apa yang Allah sudah janjikan? Terus saya bilang kan yang di Yohanes itu, terus apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus? Terus saya bilang tadi itu mengenai rumah Bapa itu kan. Iya. Terus mereka bilang begini Bang, katanya mereka itu janji Tuhan Yesus itu mengenai rumah Bapa itu tidak ditujukan kepada semua manusia, hanya untuk murid-muridnya. Bagaimana itu Bang membantah itu? Oh, itu hanya untuk murid-murid, itu salah. Justru itu untuk ke semua orang yang mengimani dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya gitu loh. Mengimani sebagai apa namanya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu bukan hanya untuk apa namanya murid-muridnya itu, begitu Bang. Terus abang nggak jawab begitu? Iya sih. Abang jawab bilang gimana? ya. Saya bilang ya, menurut iman kami itu bagi orang percaya, karena di ayatnya yang pertama itu dibilang kan, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku kan. Jadi orang yang percaya. Iya. Betul, iya. Yang jelas di situ ada jaminan kepastian masuk surga, Bang. Udah jelas di dalam Yesus Kristus ada jaminan kepastian masuk surga. Nah, di mereka ini, Bang, biar Abang mau tahu juga, di mereka ini kan ketika mereka dipanggil sama Tuhannya, dijemput sama yang namanya siapa, Bang? Malaikat maut kan, Bang? Nah, ketika mereka dijemput sama malaikat maut, sudah jelas mereka bakal ditempatkan di mana? Di maut. Di maut ini di mana? Di tempat neraka seperti itu.
sudah tertulis di apa namanya surat Maryam ayat 71. Hal itu adalah ketetapan bagi Tuhanmu yang sudah ditetapkan. Kalian akan mendatangi neraka. Hal itu adalah ketetapan bagimu sesuai ketetapan Tuhanmu. Kan udah jelas di surat Maryam ayat 71 seperti itu bunyinya, ya kan? Akan mendatangi neraka. Hal itu adalah ketetapan bagi Tuhanmu. Makanya ketika mereka nanti dijemput sama malaikat maut, ya kan, inilah perbedaan antara apa namanya Islam dengan Kristen. Islam itu dijemput sama yang namanya malaikat maut. Nah, mereka dijemput sama malaikat maut, ya kan, nantinya akan ditempatkan di neraka karena maut itu ada di neraka gitu. Maut itu ada di neraka. Jadi mereka semuanya udah wajib datang hukumnya ke neraka seperti itu. Mereka semua udah wajib datang hukumnya ke neraka seperti itu. Karena yang namanya malaikat maut itu bakal menjemput menjemput yang mengikuti baginda ini akan ditempatkan di neraka karena dijemputnya di apa namanya sama malaikat maut seperti itu. Kalau orang yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, ya kan, ini dijemput sama malaikat sorga, sudah pasti nanti kita akan dibawa ke sorga seperti itu. Itulah perbedaannya antara apa namanya Kristen dengan Islam. Dan juga satu lagi, ya kan, baginda SAW ini juga kan apa namanya minta keselamatan dari pengikutnya, makanya pengikutnya juga selalu mendoakan baginda kan, kayak gitu kan, udah ada itu ayatnya, ya kan. Apa namanya umatnya mendoakan baginda yang artinya adalah tidak ada jaminan keselamatan di dalam bagindanya gitu. Kalau bagindanya tidak ada jaminan keselamatan, bagaimana dengan nasib pengikutnya? Nah, gitu Bang. Ada nggak jaminan keselamatan Bang kalau bagindanya aja minta didoain Bang? Menurut Ya. Abang, ada nggak jaminan keselamatan kalau baginda minta didoain, minta doa keselamatan untuk apa namanya, minta rahmatan, minta keselamatan seperti itu? Ada nggak jaminan keselamatan seperti itu kalau minta rahmatan ini didoakan sama pengikut-pengikutnya? Nasib pengikutnya gimana gitu loh? Iya, Ya nggak kan? ada lah. Iya. Nggak ada, udah Eh, jelas. saya ada ayat di Yohanes yang tadi itu, akulah jalan kebenaran dan hidup kan. Nah, itu Sudah ya itu tahu-tahu tertulis, masih nyambung. sudah Iya. tahu-tahu tertulis begitu, tetap saja mereka bantah, mereka bilang Yesus itu Tapi kan mereka jalan, mereka jalan bakal itu bantah bukan itu Bang. tujuan. Iya, mereka bakal bantah Nah, seperti ini, terus Bang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, mereka eh, punya prinsip nabi-nabi juga adalah jalan. Mereka bakal bantah seperti itu. Tapi di Yohanes 14, 1, 2, dan 3, itu mereka nggak bakal bisa kalahkan itu. Nggak bisa ini. Ada nggak yang bisa apa namanya membantah 14 di itu Yohanes dia 14, bang, 1, 2, dan 3? Iya. Hah? itu Yohanes 14, 14 itu, 1, 2, dan 3. iya Yohanes 14 itu yang mereka bantah itu ditujukan untuk murid-murid, bukan untuk semua orang. Bukan. Iya, jelas itu bukan. Itu untuk Itu semua orang, Bang. Gitu loh. Itu untuk semua orang. Gitu. Nah, terus mereka tanya ayat mengenai keselamatan, terus saya pakai ada ayat di Yohanes yang bilang barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati, kan? Ada itu. Iya, betul. Saya pakai ayat itu. Masih juga dibantah mereka bilang, "Oh, itu tidak tertulis kata selamat." Kata dia, ini hidup walaupun sudah mati itu sudah selamat itu. Kata sudah tegas-tegas, engkau akan hidup walaupun sudah mati itu. Iya, betul, Bang. Masih tetap Intinya bantah tuh, mereka. Bang, mereka itu kalah, Bang. Kalahnya dalam arti gini, Bang, ya kan. Mereka pun cerita panjang kali lebar, ya kan, mensiarkan, mentausiakan loh, istilahnya seperti itu, mensiarkan tentang ini apa namanya bagindanya, mentausiakan tentang bagindanya, ya kan, tentang apa namanya, tentang ada kepastian masuk surga, ada kepastian masuk surga di mereka gitu. Nyatanya yang kita pertanyakan bagindanya ini sekarang di mana gitu kan. Nah, kalau masih di alam kubur itu nggak ada kepastian seperti itu. Kalau masih di alam kubur, apalagi minta didoakan, ya kan. Kalau minta didoakan udah jelas gak ada kepastian, hanya di dalam Tuhan Yesus sajalah ada kepastian seperti itu. Itu tadi saya sudah kasih ayatnya. Yesus terangkat ke sorga, ya kan. Beberapa ayat sudah saya kasih ayatnya. Yesus terangkat ke sorga, di situ
terus disaksikan juga sama para murid. Terus malaikat pun juga menyatakan kalau Yesus ini terangkat ke surga. Malaikat surga ya menyatakan kalau Yesus ini sudah terangkat ke surga. Seperti itu. Sudah jelas jika kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pasti kita bakal masuk surga. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, para murid pun mensiarkan, mengkabarkan Injil sampai ke seluruh dunia, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juga sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan manusia. Seperti itu. Para rasul yang diutus sama Yesus ini, ya kan, mensiarkan sampai ke seluruh dunia, ya kan, menyatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Waktu di abad pertama, datang ke abad ke-7, ya kan, menyatakan, ya kan, hanya sebagai nabi. Inilah kesalahan Baginda. Baginda itu kesalahannya Baginda ini adalah dia menyangkal ketuhanannya Yesus. Seperti itu, dia menyangkal. Kalau dia tidak menyangkal ketuhanannya Yesus, itu bagus. Kalau dia tidak menyangkal, tapi maaf katanya Baginda ini menyangkal ketuhanannya Yesus. Seperti itu, dia tidak mengimani, ya kan. Sedangkan di abad pertama para rasul mengimani Yesus ini adalah Tuhannya sebagai Tuhannya sebagai Juru Selamatnya. Seperti itu. Tetapi di abad ke-7 muncul, dia tidak mengimani gitu loh, menyangkal Yesus sebagai menyangkal ketuhanannya. Seperti itu. Nah, seperti itu, Indah, Bang. Makanya Indah. kan kenapa? Coba bacain Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Nah, tunggu bentar ya, tunggu aku buka dulu ya. Bentar, Yohanes. Bentar, Bang. Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Iya. Oke. Nah, dialah murid yang memberi kesaksian tentang 24 yang saya bacakan. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ayat 25. Dan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat semuanya kitab yang harus ditulis itu. Nah, udah jelas ini, Bang. Iya, seperti itu. Iya. Bang Indah dan Bang Rio dan teman-teman, sampai di sini dulu live kita. Kita akhiri dulu Oke, Bang Christian. Kita istirahat dulu. Iya, Bang Christian. Kita makan-makan dulu. Ya, kita buka lagi. Oke, makasih Bang. Tuhan memberkati ya. Salam semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya.